Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enrico Aprilio dengan NPM 221801128 dari Prodi Pendidikan Dokter. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berupa Pancasila sebagai ideologi. Sebelumnya, beberapa hal yang ingin saya bahas adalah: pertama, pengertian Pancasila itu sendiri; kedua, pengertian ideologi; ketiga, makna Pancasila sebagai ideologi; dan keempat adalah contoh kasus dari materi ini. Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari dua kata, yaitu yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca sendiri artinya lima, sila artinya asas atau prinsip. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana kelima sila-sila Pancasila tadi adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya adalah ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu ideas dan logos. Ideas sendiri berarti ide, gagasan, atau pikiran atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian, asal mula, juga hakikat dan pikiran atau gagasan. Jenis-jenis ideologi. Ideologi sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu ideologi tertutup dan juga ideologi terbuka. Ideologi tertutup ialah suatu ajaran atau pandangan hidup atau sistem pemikiran yang tidak bisa diganggu-gugat keberadaannya atau dipermasalahkan lagi. Yang kedua adalah ideologi terbuka, yang mana ideologi terbuka adalah suatu ajaran pandangan hidup yang lebih terbuka, tidak kaku, lebih dinamis, serta fleksibel, yang dapat bertumbuh atau berkembang seiring perkembangan zaman. Beberapa faktor pendorong yang terdapat adalah: salah satu faktor pendorong keterbukaan terhadap ideologi adalah perkembangan zaman yang begitu cepat. Seperti yang kita ketahui, di zaman yang serba modern ini, dan juga dengan segala kecanggihan teknologi yang ada, keterbukaan terhadap ideologi hampir tidak bisa dihindarkan lagi. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dan juga budaya bangsa dari masa lampau agar dapat diteruskan dan diajarkan ke generasi selanjutnya. Makna Pancasila sebagai ideologi. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila ini menjadi cita-cita bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perwujudan dari Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia, yaitu salah satu contoh kasus dari keterbukaan ideologi adalah masuknya paham terorisme ke dalam Indonesia. Salah satunya adalah tragedi bom Bali pada tahun 2002 yang menyebabkan setidaknya tewasnya 203 orang yang berlangsung pada tanggal 12 Oktober 2002 pada malam hari. Solusi yang dapat saya sampaikan adalah
dengan melakukan pencegahan dini terhadap masuknya ideologi-ideologi baru atau paham-paham baru dari luar, yang mana seperti kita ketahui begitu mudahnya mendapatkan informasi dan menyebarkan paham-paham radikalisme dan juga pemberontakan seperti yang terjadi pada saat itu. Penanaman rasa cinta tanah air dan juga menghargai sesama dan juga tingginya toleransi sangatlah penting untuk ditanamkan sejak dini di dalam pikiran pemuda-pemuda penerus bangsa kelak. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini adalah berdasarkan contoh kasus yang telah kita lihat tadi, didapatkan kesimpulan bahwa kurangnya pengimplementasian dari nilai-nilai Pancasila, khususnya dari sila pertama, kedua, dan kelima yang menyebabkan mudahnya masuk paham-paham luar yang dapat merusak nilai-nilai luhur bangsa. Salah satunya adalah toleransi, yang mana kita ketahui Indonesia terdiri atas berbagai suku, budaya, dan agama, yang mana diperlukan rasa toleransi dan menghargai sesama yang sangat tinggi, agar dapat dicapainya persatuan Indonesia yang sempurna. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.